فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan bantahan dari takwilnya Asy'ariyah dan yang segolongan dengan mereka, bahwasanya wajah Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan atau ditakwil menjadi makna thawab, makna pahala. Wajah Allah maknanya adalah pahala Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang pertama, bahwasanya ini adalah menyelisihi zahir dari lafaz. Kemudian yang kedua, ini menyelisihi ijma' dari salaf yang menafsirkan wajah sesuai dengan wajah Allah yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang ketiga, qala rahimahullah, salisan hal yumkin an yusafat thawabu bihadhihi sifatil azimah. Yang ketiga, apakah mungkin untuk pahala itu disifati dengan sifat-sifat yang agung ini, yaitu Dzul Jalali wal Ikram, yang punya keagungan dan kemuliaan. Ini sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak cocok untuk jadi sifatnya siapa? Pahala. Masa pahala punya kemuliaan dan keagungan? Yang punya itu yang ngasih pahala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau seandainya wajah Allah itu artinya sawab, berarti ini jadi naat dari apa? Sawab. Nah, sawab punya sifat apa ini? Keagungan dan kemuliaan. Yang harusnya punya sifat ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah yang hakiki. La yumkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Lau qulna masalan jazaa'ul muttaqina dzul jalali wa ikram. Kalau seandainya kita bilang balasan orang-orang yang bertakwa adalah punya keagungan dan kemuliaan, fahadza la yajuzu abada. Ini enggak mungkin. Masa balasan itu punya keagungan dan kemuliaan? Ini kan Allah Subhanahu wa taala yang punya. Wallahu ta'ala wasafa hadzal wajh bi annahu dzul jalali wal ikram. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensifati wajah ini dengan wajah yang punya keagungan dan kemuliaan. Rabi'an naqulu ma taquluna fi qauli Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijabuhun nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Apa yang akan kalian katakan pada sabda Nabi SAW, hijabnya Allah adalah cahaya yang seandainya Allah menyingkapnya, maka akan terbakar dengan cahaya wajahnya itu apa-apa yang sejauh mata pandangan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Fahali thawabu lahu hadan nur alladhi yuhriku mantaha ilaihi basarullah minal khalq. Apakah mungkin pahala itu punya cahaya yang bisa membakar sejauh pandangannya Allah Subhanahu wa taala? Masa pahalanya bisa, Ben? Punya cahaya yang bisa membakar. Ini kan enggak cocok. Nah, enggak nyambung. Abadan wala yumkin, selamanya tidak akan mungkin. Wa bihadza arafna butlana qaulihim. Dari sini kita tahu kebatilan pendapat mereka ini yang menafsirkan wajah dengan apa? Dengan pahala. Wa annal wajiba alaina an nufassira hadzal wajha bima aradahu Allahu bihi, dan bahwasanya wajib bagi kita untuk menafsirkan wajah ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wajhun qa'imun bihi tabaraka wa taala, yaitu wajah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Qa'imun bihi, wajah yang ada menyatu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mausufun bil jalali wal ikram, yang bisa disifati dengan keagungan dan kemuliaan.
Fa in qulta, kalau engkau mengatakan, hal kullu ma jaa min kalimatil wajh mudhafan ila Allah yuradu bihi wajhul Allah alladhi huwa sifatuh. Kalau ada yang bertanya, apakah semua kata wajh ketika disandarkan kepada Allah, maka yang diinginkan dengannya adalah wajah yang merupakan sifatnya Allah? Sekarang ada bertanya, apakah semua kata wajhun ketika disandarkan kepada Allah, maknanya adalah wajah yang merupakan sifatnya siapa? Allah. Atau ada makna yang lain? Al-jawabu hadza huwal aslu. Jawabannya ini hukum asalnya. Kalau ada kata wajah disandarkan kepada Allah, maka yang dimaksud adalah wajah yang merupakan sifatnya siapa? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah taala, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Dan janganlah engkau wahai Nabi mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka. Doanya sini doa apa ya? Doa ibadah, bukan doa masalah. Bil ghadati wal asyi, pagi dan petang. Yuriduna wajhah, mereka ingin apa? Wajahnya. Disandarkan kepada siapa ini? Allah. Maka yang dimaksud adalah wajah yang merupakan sifatnya siapa? Allah. Enggak apa maknanya menginginkan wajah Allah? Ingin nanti bisa melihat di surga wajahnya siapa? Allah. Sehingga pada hakikatnya sesuai dengan hakikat. Menginginkan wajah Allah artinya ingin bisa nanti melihat nikmat berupa, dapat nikmat berupa melihat wajahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan dia tidak punya kebaikan yang harus dia balas karena enggak punya jasa budi kepada orang lain. Bahkan dia yang memberi orang lain sehingga dia tidak punya hutang budi kepada orang. Ini orang yang utama. Illa batigha wajhi rabbihil a'la, melainkan dia mengharap wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Mengharap wajah artinya apa? Berharap bisa masuk surga kemudian dapat nikmat melihat apa? Wajah Allah. Itu namanya mengharap wajah Allah. Wala saufa yarda, dan dia pasti akan ridha. Wa ma asbahaha minal ayat, dan ayat-ayat yang menyerupai ini. Sehingga ini hukum asalnya. Fal aslu annal murada bil wajhi al mudhafi ila Allah wajhullahi azza wa jal alladhi huwa sifatun min sifatihi. Maka hukum asalnya bahwa yang diinginkan dengan wajah ketika disandarkan kepada Allah, dimudhafkan kepada Allah, maka yang dimaksud adalah wajah Allah yang merupakan sifat dari sifat-sifatnya. Lakin hunaka kalimah ikhtalafal mufassiruna fiha. Akan tetapi di sana ada beberapa kata yang diperselisihkan oleh para ahli tafsir. Wa hiya qauluhu ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat, maka kemana pun kalian palingkan wajah kalian, maka di sanalah wajhullah. Ini para ulama berbeda pendapat. Ini kan wajah juga disandarkan kepada siapa? Allah. Kalau hukum asalnya maka yang dimaksud adalah wajah Allah yang merupakan apanya? Sifatnya Allah. Nah, fa aina ma tuwallu, yakni ila ayyi makanin tawallau tuwallu wujuhakum inda shalah fa thamma ay fahunaka wajhullah. Kemanapun kalian arahkan pandangan kalian ketika dalam sholat, maka di sana adalah wajhullah. Faminhum man qala innal wajha bimaknal jihah. Sebagian ahli tafsir memaknakan wajah di sini adalah arah. Semuanya itu kemanapun kalian arahkan wajah kalian, semuanya arah milik siapa? Allah. Timur, barat, utara, selatan, semuanya arah milik siapa? Allah. Nah, ini bukan mentakwil, karena ada dalilnya. Apa? Liqaulihi ta'ala wa likullin wijhatun huwa muwalliha, dan untuk masing-masing itu terdapat arah yang dia menghadap ke sana. Fal muradu bil wajhi al jihah, sehingga yang dimaksud dengan wajah itu adalah arah. Fasamma jihatullah, di sanalah arahnya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ai fasammal jihah allati yaqbalullahu salatakum ilaiha. Di sana adalah arah yang dimana Allah menerima salat kalian ke sana. Qalu li annaha nazalat fi hali safar. Ini dikarenakan ayat itu turun tentang safar. Dalam keadaan apa? Safar. Dalam safar, ketika seorang memulai salatnya menghadap kiblat, kemudian kendaraannya berubah dari arah kiblat, maka nggak masalah, dia teruskan salatnya meskipun tidak lagi menghadap ke arah apa? Kiblat. Maka turun ayat itu. Maka kata Allah, kemanapun kalian hadapkan wajah kalian, maka di sana adalah apa? Arahnya Allah. Mau nggak lagi menghadap ke arah kiblat pun,
Toh arah yang kalian sekarang ini udah berubah, kendaraan kalian pun tetap milik siapa itu? Punya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya maknanya? Karena ayat ini ceritanya tentang kondisi apa? Safar. Idza sholal insan an-nafilah, jika seseorang sholat sunnah, fa innahu yusolli haitsu kana wajhuh, maka dia sholat kemanapun wajahnya menghadap. Au idzastabahatil kiblah, atau ini dibawa kepada kondisi ketika tersamarkan arah kiblat. Fa innahu yataharra wa yusolli, dia berusaha nyari arah kiblat kemudian dia sholat haitsu kana wajhuh, kemanapun wajahnya. Yang penting dia udah berusaha. Kalau besoknya ternyata ketika terbit matahari sadar sholatnya dari malam salah apa ini, arah nggak masalah. Tetap kata Allah apa? Fasamma wajhullah, di sanalah wajahnya apa? Arahnya siapa? Allah. Nah, lakin as-sahiha annal murada bil wajhi huna wajhullahil haqiqi. Tapi pendapat yang benar bahwasanya yang dimaksud dengan wajah di sini pun tetap wajah Allah yang apa? Yang hakiki. Ai ila ayyi jihatin tatawajjahun fasamma wajhullahi subhana. Ke arah manapun kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Li'annallaha muhitun bikulli syai'. Karena Allah itu meliputi segala apa? Sesuatu. Kayak kita sekarang yang diliputi oleh apa ini? Masjid, bangunan. Ngadap kemana pun tetap masih ngadap ke masjid tidak? Orang kita di mananya? Di dalam orang kita diliputi oleh apa ini? Masjid. Ngadap ke sana ya? Masjid. Kalian ngadap ke sana juga apa? Masjid. Ke sana pun juga apa? Masjid. Paham ya? Karena kita diliputi oleh apa? Masjid. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala apa? Sesuatu. Sehingga ngadap kemanapun di sana ada wajahnya siapa? Allah yang hakiki. Nah. Wali annahu sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annal musalli idza qama yusalli fa innallaha qibala wajhi. Dikarenakan juga telah tetap dari Nabi bahwasanya orang yang salat jika dia berdiri dalam salatnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan apanya? Wajahnya. Walihada naha an yabsuqa amama wajhi. Oleh karena itu dia dilarang untuk meludah ke arah mananya? Depannya. Nah, li'annallaha qibala wajhi, karena Allah berada di arah wajahnya. Fa idza shallaita fi makanin la tadri annal qiblah. Anna atau aina? Aina. Anna. Aina kan? Idza shalaita fi makanin la tadri ainal qiblah. Kalau kamu sholat di suatu tempat yang kamu tidak tahu di mana kiblatnya. Wajtahatta wa taharraita. Kemudian kamu bersungguh-sungguh nyarinya. Wa shalaita, kemudian kamu sholat. Wa saratil qiblah al fil waqi' khalfaka. Ternyata kiblat yang sesungguhnya itu di belakang kamu. Wallahu yakunu qabila. Wallahu yakunu qibala wajhik hatta fi hadil hal. Maka pada hakikatnya Allah tetap Allah berada di arah wajahmu pada keadaan seperti ini. Padahal hakikatnya dia ngadap ke mana ini? Membelakangi apa? Kiblat. Membelakangi kiblat sekalipun dia tetap menghadap ke arah wajahnya siapa? Wajahnya Allah, karena Allah itu meliputi segala apa? Sesuatu. Paham ya? Nah. Wa hadza maknan sahihun muwafiqun li zahiril ayah. Ini makna yang sahih yang mencocoki zahir apa? Ayat. Sehingga nggak perlu ditakwil menjadi apa? Arah. Wal makna al-awwal la yukhalifuhu fil waqi'. Dan makna yang pertama pun tidak menyelisih kenyataan yang ada. Idza qulna fasamma jihatullah. Kalau kita katakan di sana ada arahnya Allah, wa kana hunaka dalilun. Di sana pun ada apanya? Dalilnya. Pakai dalil juga. Nah, sawa'un kana hadzal dalil tafsirul ayat atsaniyah fil wajhi asani. Baik dalil itu merupakan penafsiran untuk ayat yang kedua pada penyebutan kata wajah yang kedua. Au kana dalil maja'a bihi sunnah, atau dalilnya adalah yang disebutkan dalam sunnah. Fa innaka idza tawajjahta ila Allah fi sholatik. Kalau kamu menghadap ke arah Allah dalam salatmu, fa hiya jihatullah. Maka itu adalah arahnya siapa? Arahnya Allah. Baik kamu bilang itu wajah Allah atau arahnya Allah, benar enggak dua-duanya? Benar. Nah. Fa hiya jihatullah allati yaqbalullahu sholataka ilaihi. Yang mana Allah akan menerima salatmu menghadap ke sana pun sekalipun engkau. Wa thamma aidan wajhullahi haqqah. Selain arah Allah, di sana juga wajahnya siapa? Allah. Selain di sana arah Allah, di sana juga apa? Wajah Allah. Ini nggak ada yang bertentangan. Wahina idin yakunul maknayani
la yatanafayani. Sehingga dari sisi ini kedua makna yang disebutkan di atas tidak saling apa? Bertentangan. Baik diartikan arah atau diartikan apa? Wajah. Nah ini ya kan, adapun hukum asalnya, maka kalimat wajah jika disandarkan kepada Allah, maka yang dimaksud hukum asalnya adalah apa? Wajah Allah yang merupakan sifatnya siapa? Allah, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga kita sebutkan bantahan kepada takwilannya orang-orang yang mentakwil wajah menjadi apa ini? Pahala. Tidak mungkin pahala disifati dengan apa? Dzul Jalali wal Ikram. Dan juga tidak mungkin pahala itu punya cahaya yang bisa membakar sejauh pandangannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.